Ketua, selain kewenangan tadi itu, kewenangan PA, kalau tahun-tahun 90-an itu biasanya jadwal Insakih itu mencantumkan tim hisab ruqyah pengadilan agama. Oh sekarang kau enggak? Itu di mana peran pengadilan agama sebenarnya dalam ini? Baik, terima kasih. Peradilan agama dalam hal ini memang sebagai lembaga atau sebagai peradilan yang mengisbatkan ya, menetapkan menyumpah begitu ya, kesaksian dua orang yang melihat hilal itu, sehingga secara struktural memang saat ini Kementerian Agama yang berfungsi untuk melakukan prosedur ru'yatul hilal itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tepatnya di pasal 52 huruf A itu memang peradilan agama berwenang untuk mengisbatkan ya ru'yatul hilal, kesaksian daripada yang melihat hilal itu tadi. Itu jadi setelah adanya isbat ataupun penetapan pengadilan agama, baru nanti akan dilaporkan ke pusat bahwa memang sudah terlihat hilal. Jadi prosedurnya seperti itu. Setelah proses ru'yatul hilal, kemudian dua saksi ini disidangkan secara khusus. Dalam arti khusus begini, tidak perlu lagi datang ke pengadilan agama kalau sekarang. Jadi kami ikut di tempat tersebut, sidangnya di tempat, kemudian dilaksanakan sesuai dengan prosedur berperkara, karena ini masuk dalam perkara, Mas. Masuk dalam perkara permohonan isbat ru'yatul hilal namanya. Jadi masuk perkara PDTP, permohonan yang volunter tanpa ada pihak lawan. Yang memohon adalah Kementerian Agama sebagai pelaksana daripada kegiatan ru'yatul hilal itu. Seperti itu. Jadi walaupun hukum acara berlaku, tapi mungkin lebih simpel. Lebih simpel, betul. Jadi malah nggak pegang palu kalau hakimnya. Ya masih ya kita bawa. Kalau dulu kesannya itu prosedurnya kan seperti ini, misalnya Kementerian Agama melakukan ru'yatul hilal, setelah saksinya melihat dua orang, lalu mendaftarlah ke pengadilan. Pengadilan mendaftar perkara itu, lalu ditetapkan dan disidangkan oleh majelis yang sudah ditunjuk, dalam hal ini hakim tunggal, karena cuma satu orang nanti yang akan mengadili itu. Nah, tapi sekarang dibuat simpel, kita akan melakukan perjalanan mengikuti tempat di mana dilakukan ru'yatul hilal. Setelah adanya proses dari Kementerian Agama melihat, ada dua orang saksi yang melihat, dan identitasnya juga kita masukkan di dalam identitas saksi dalam ru'yatul hilal, sementara pihak pemohonnya adalah Kementerian Agama. Itu formatnya juga kita sudah koordinasi dengan Kementerian Agama, kemarin kita sudah bagikan, supaya nanti ketika dalam pelaksanaan langsung tinggal diisi aja, langsung kita daftarkan, hari itu juga bisa disidangkan dan diputuskan, ditetapkan. Nah, dengan adanya penetapan itulah yang akan dibawa ke Kementerian Agama Pusat untuk dilakukan rekapitulasi mungkin ya, semacam dibuat dasar untuk menentukan apakah hari ini dilakukan pengumuman 1 Ramadan ataukah sudah masuk atau belum. Itu penetapannya kan bisa saja misalnya taruhlah kemarin yang berpedoman bahwa kemarin 29 Sya'ban. Iya. Atau yang hari ini 29 Sya'ban. Terus taruhlah nggak ada ya saksi satupun yang melihat hilal. Itu juga diisbat di pengadilan agama. Iya. Meskipun tidak melihat, tapi kalau tidak ada yang mengajukan kan kita nggak akan kan. Yang kita terima hanya ketika ada kesaksian bahwa melihat, baru akan diajukan oleh Kemenak, baru kita adili. Tapi ada catatannya, dalam memeriksa perkara ini juga tentu kita harus memedomani tadi pasal 52 ayat huruf A tadi, bahwa ketentuan dalam memutuskan isbat ru'yatul hilal ini juga tidak boleh bertentangan dengan satu, akal sehat, kedua, ilmu pengetahuan. Kalau memang dalam kriteria tertentu hilal belum wujud, artinya masih di bawah ufuk, kalaupun ada orang yang mengaku, pasti akan kita tolak.
Oh, Iya. iya. Artinya memang pemeriksaan benar-benar pemeriksaan. Dan kita harus bukan hanya permohonan penyumpahan saksi saja. Bukan. Bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi pun diperiksa oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Dan hakim tunggal juga sudah punya data terkait dengan tingginya hilal berapa dan seterusnya. Iya. Kecuali kalau sudah di atas ufuk ya. Di atas ufuk itu kan ada metode kita di Indonesia ini kan ada satu hisab yang selama ini sering digunakan oleh Muhammadiyah. Kalau dia lebih dari 0 derajat maka sudah dihitung bulan berikutnya. Ya. Ada metode ru'yah, yaitu yang digunakan oleh misalnya dari Nahdlatul Ulama ya, harus melihat. Dan yang ketiga ini metode pemerintah di antara ini, yaitu imkanur ru'yah, kemungkinan terlihat gitu ya. Jadi adanya kemungkinan inilah kemungkinan terlihat atau kemungkinan tidak terlihat. Kalau dia terlihat maka disumpah, kalau tidak terlihat berarti tidak ada pengajuan kan ya. Seperti itu. Tapi kewenangannya hanya untuk yang ru'yah saja ya. Ya, betul. Tim hisab nggak perlu tidak isbat ya. Kalau kita mau ajukan isbat. Karena itu sudah pasti. Kalau perhitungan kan udah pasti itu. Tetapi kalau imkanur ru'yah tadi, ru'yatul hilal ini kemungkinan melihat, bisa jadi dia bisa melihat, bisa jadi juga karena cuaca, karena jarak pandang dan sebagainya juga tidak terlihat, juga bisa jadi. Saya kira ini tiga-tiganya ini merupakan ini kita lah, kekayaan kita ini, perbedaan dan bisa berjalan sama-sama. Artinya kan berarti tugasnya pengadilan agama kewenangan ini berarti adalah memperkuat daripada kesaksian ru'yah. Betul. Iya, kewenangan tadi hampir baru didengar hari ini. Sebagai jangan banyak itu ya cerai aja. Perceraian. Makanya saya tadi mau ngomong sebetulnya jangan berhubungan dengan Mas Safwan di kantor gitu. Tapi ternyata kewenangannya banyak gitu. Boleh kewenangan yang lain gitu. Kewenangan yang satu terutama perkawinan, perceraian ya. Ini sambil kita ngobrol ini juga ada titipan-titipan pertanyaan dari yang mendengar, dari yang pemirsa itu ada pertanyaan bagaimana jika ini yang perceraian ya, kewenangannya perceraian ini. Ibu biasanya tanya. Bagaimana jika pihak suami sudah tidak menafkahi sedangkan pihak istri masih ingin bertahan dalam rumah tangga? Bagaimana tindakan dan proses mediasinya? Nah, itu kira-kira gimana tuh? Kalau pertanyaan ini tentu ada 3 hal ini ya. Suami tidak memberi nafkah, yang kedua istri masih mau mempertahankan rumah tangga, tapi suaminya mungkin nggak mau, dan yang ketiga adalah proses mediasi. Sehingga saya perlu jelaskan 3-tiganya. Pertama, masalah suami tidak memberikan nafkah, tentu ini ada di dalam rumah tangga itu hak dan kewajiban ya, hak suami, hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri. Terkait dengan nafkah, tentu kepala rumah tangga dalam hari ini suami itu punya beban memberikan nafkah kepada keluarga ya, bukan hanya suami, bukan hanya istri tetapi anak-anak juga. Nah, ketika suami tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga dalam arti tidak memberikan nafkah, tentu ada nafkah yang terhutang gitu ya. Dan ini bisa diajukan di pengadilan agama oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, masalah istri bertahan dalam rumah tangga tetapi suami nggak mau. Ibaratnya kita tepuk tangan harus 2 ya. Kalau cuma 1 nggak akan ini ya. Tapi kita akan berusaha, nanti akan connect dengan pertanyaan ketiga itu, bahwa mediasi itu kita lakukan di peradilan agama. Dan perlu kita ketahui bahwa di kota Sorong ini, pengadilan agama Sorong itu sudah berhasil sekitar 85 sampai 90% mendamaikan para pihak. Mediasi ya? Keberhasilan mediasi, entah itu dengan pencabutan, yaitu dengan perdamaian murni, ataupun meskipun cerainya jalan tetapi ada kesepakatan terkait dengan hak asuh anak, nafkah anak berapa, istri yang selama ini nggak diberikan nafkah itu diberikan berapa, kemudian idahnya nanti selama menunggu ini kan nggak boleh, setelah cerai nggak boleh langsung nikah dia, dia masih terikat atau masih masa idah namanya, masa menunggu. Itu untuk terutama dalam ajaran agama kita adalah menunggu sambil mengetahui apakah ada janin lagi dengan suami yang lama. Itu kan fungsi daripada iddah, itu salah satunya itu. Kemudian ada namanya mut'ah yang sudah kita pernah bahas dalam sebuah pengajian. Mut'ah itu adalah pemberian dari suami secara sukarela seperti saat memberikan mahar ketika menikah.
Nah itu dalam bentuk barang ataupun uang atau apa saja, rumah juga bisa. Seperti itu. Jadi masalah tidak menafkahi itu bisa diajukan selama dia tidak nusus ya. Nah ini akan ada berubah ketika kewajiban itu tidak berlaku lagi apabila istri nusus. Nusus itu membangkang. Membangkang itu bisa dalam bentuk dia selingkuh misalnya, mengkhianati pernikahan, kemudian dia tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, misalnya meninggalkan kewajiban tidak mengurus anak-anak, tidak mengurus suami, gitu, bisa nusus, tidak menjalankan kewajibannya ya. Kemudian ada juga misalnya dia membangkang saat suami misalnya mengajak berhubungan misalnya dalam kondisi normal ini ya, dalam kondisi normal seperti itu. Apalagi nusus. Ya, dikatakan nusus itu. Cuman pembuktiannya nanti yang agak susah. Saya mau spesifik sedikit. Iya. Ini kan biasanya suami tidak mau menafkahi biasanya karena memang sudah tidak mau sama istrinya. Iya. Nah, sedangkan istrinya masih mau berumah tangga. Nah, kalau ditanya bagaimana tindakan dalam proses mediasi, kalau mediasi di pengadilan agama kan dia harus mendaftarkan dulu nih. Ya. Salah satu mendaftarkan, entah istrinya menggugat cerai atau suaminya memohon. Sebentar sebelum ke mediasi. Kalau dulu seingat saya itu ada satu badan atau lembaga yang BP4 ya. BP4. Itu sekarang nggak ada. Jadi BP4 itu perannya masih ada sih sebetulnya. Itu Badan Pertimbangan Penasihatan Perkawinan kalau nggak salah namanya itu di kantor urusan agama. Di kantor urusan agama, dan itu sebetulnya sebagai media ketika ada permasalahan rumah tangga sebelum ke pengadilan ke situ dulu. Tapi setelah adanya mediasi yang ada di pengadilan, peran itu mulai berkurang, berkurang. Tapi ada wacana juga kita akan menyatukan itu. Jadi dari BP4 itu disertifikasi mediasi lah, supaya nanti tanpa setelah dari pengadilan setelah mendaftar perkara, maka perdamaiannya di sana. Tapi itu belum terjadi. Tapi selama ini itu masih ada ya? Ada sepertinya. Karena tulisannya masih ada di. Soalnya ini kan bisa jadi jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang seperti ini tanpa harus mendaftarkan gugatan ataupun mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Jadi itu perdamaian yang diwadahi oleh kantor urusan agama, tetapi tanpa harus litigasi, tanpa harus mendaftarkan gugatan atau permohonan. Kita malah senang itu sebenarnya biar nggak banyak pekerjaan. Terbantu kita kalau ada itu. Gitu. Nah, lanjut tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Iya. Kalau suami tidak menafkahi dia berarti terhutang. Nah sekarang sama aja misalkan waktu cerai itu dia juga harus menafkahi. Iya. Gimana kalau misalkan sudah ada putusan pengadilan bahwa dia harus menafkahi tapi tidak pernah ditunaikan kewajiban tersebut. Istri ini mau dieksekusikan sulit di gara-gara ini. Kalau kami pengacara kan mengeksekusi orang yang wajib menafkahi itu sulit karena nggak ada barangnya, itu kan kewajiban begitu. Nah itu gimana Pak? Baik, pertanyaan dari dulu. Gak apa-apa, ini saya mau perjelas saja supaya artinya ini yang fakta yang terjadi lah. Iya. Jadi di dalam menyikapi hal seperti itu, putusan pengadilan yang inkrah sudah tidak ada upaya hukum lagi. Kemudian setelah dibebankan nafkah-nafkah yang sudah harus dibayar oleh suami, ternyata tidak jalankan, itu bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Bahkan kalau dia itu nafkahnya itu harus diselesaikan sebelum, maksudnya bukan yang ke depan Kalau anak kan ke depan. Anak ke depan. Misalnya kemudian kalau yang iddah, yang nafkah lampau terhutang itu, kemudian ada mut'ah, itu harus dibayarkan sebelum ikrar dilaksanakan. Jadi putus kan, perkara putus itu ada waktu 14 hari kerja setelah diberitahukan itu supaya suami itu mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak tidak akan dilaksanakan sebelum ditunaikan kewajiban itu. Jaminannya di situ. Dan ini sudah masuk di dalam perlindungan itu tadi Perma 3 2011 itu. Untuk menjamin hak perempuan dan anak itu dibayarkan sebelum ikrar. Karena ikrar ini kunci. Setelah ikrar akan keluar akta cerai. Kalau tidak membayarkan itu berarti akta cerainya belum keluar. Seperti itu. Persoalannya kan kalau sekarang itu yang posisinya terbalik, yang pertanyaannya posisinya terbalik, kalau yang
istri suaminya masih pengen berumah tangga. Oh, ini istri ini. Ini enggak. Ini istri yang mau mempertahankan rumah tangga. Nah, sekarang berarti kan sekarang suaminya yang masih mau mempertahankan. Baik. Suaminya gugat, istrinya gugat. Hulu namanya. Ya, hulu. Ya. Ya, istri menggugat cerai. Ini di mana? Itu nggak pakai ikrar. Nggak pakai ikrar. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan ikrar talak dengan cerai gugat. Cerai talak dengan cerai gugat. Cerai talak itu akan berimbas pada kondisi hukum talak roj'i, talak yang bisa rujuk, ya. Itu dari suami. Tetapi kalau pengajuannya dari istri namanya khulu. Khulu itu gugatan istri yang sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan sebab-sebab tertentu. Apakah ini boleh? Boleh. Talak tidak hanya dari suami. Kalau talak dari suami aja, misalnya nanti seandainya istri ini tersiksa dia, tidak dinafkahi, ditinggalkan dan sebagainya, nggak bisa cerai dia. Dan kondisi ini harus ada hukum yang bisa memutus bahwa dia harus bebas dan tidak dalam penderitaan terus. Nah, khulu inilah yang menyebabkan ketika terjadi perceraian antara istri dengan suami menjadi talaknya talak bain. Nah, talak bain itu tidak boleh suami istri ini langsung rujuk. Tetapi harus nikah dengan akad baru kalau mau kembali. Jadi resikonya berbeda. Ada perantara, ada nikah antara gitu. Bukan nikah antara, Pak. Jadi kalau dari suami dengan istri cerai yang juga suami, maka namanya talak roj'i. Nanti boleh suatu saat dia langsung ke KUA aja rujuk. Pernikahannya akadnya tetap kembali ke akad yang lama. Tetapi kalau dari istri diajukan ke suami namanya talak bain. Talak bain itu tidak bisa langsung rujuk di KUA, tetapi nikah lagi, nikah dengan akad baru lagi. Kalau mau nikah dengan orang yang sama. Oh, iya. Jadi ada syarat-syarat nikah lagi, Mas. Ada maharnya lagi, ada gitu. Nah, jadi pengertian nikah baru itu mahar lagi, warinya lagi, syaratnya itu saksi lagi. Ya, walaupun dengan orang yang sama. Jadi risikonya berbeda seperti itu. Nah, sementara di masyarakat kita itu pandangannya pokoknya kalau suaminya nggak mau menceraikan istrinya nggak bisa gitu. Bisa, tetap bisa. Bisa. Ya, jadi begitu tentang perceraian. Tapi tidak untuk dicontoh. Contoh ini hanya penjelasan ya. Nanti kita akan bahas soal poligami. Tapi kita break dulu ya. Ya, sebelum ke poligami ini masih ada pertanyaan ternyata. Ucapan talak 3 yang dilontarkan suami ke istrinya melalui WhatsApp apakah dikatakan sah? Sedangkan sebelumnya belum pernah melakukan proses perceraian ke pengadilan. Ya, baik. Mau dijawab, Pak? Yang berwenang dulu. Baik. Talak adalah sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Sementara talak yang diucapkan atau dikirimkan atau melalui media apapun itu dianggap tidak sah, ya, dianggap tidak sah. Bahkan meskipun dia bilang talak 3 maupun talak 5 atau 7 gitu, mau berapapun akan dianggap sebagai talak 1 jika sudah di pengadilan. Jadi misalnya sudah ngomong kamu saya talak 3, ini di luar persidangan ya. Ini ada buku teman saya ini talak di luar persidangan, talak liar lah namanya. Disertasinya itu talak liar ya. Situ ada penjelasan itu. Tetapi secara garis besar saya rangkum aja bahwa talak sah dilakukan adalah di depan sidang pengadilan setelah majelis hakim atau hakim sudah berusaha melakukan perdamaian secara di persidangan itu melalui penasihatan ataupun melalui mediasi sesuai dengan petunjuk Perma nomor 1 2008 yang diperbarui dengan Perma nomor 1 tahun 2016 sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil. Nah, itu baru disebut dengan talak 1. Nah, jadi tidak bisa langsung talak 3 langsung. Karena imbasnya berbeda ya, talak 1 dengan talak 3. Talak 1 itu masih boleh rujuk, tetapi kalau talak 3 tidak boleh rujuk sebelum yang salah satu itu menikah dengan orang lain. Atau si istri menikah dulu dengan orang lain. Dulu ada film namanya itu, film Hanum atau siapa itu, ada filmnya Inneke Koesherawati itu ada film itu tentang talak 3 itu. Jadi dia harus dinikahi dulu orang lain baru
baru bisa kembali dengan kalau sudah bercerai lagi baru boleh menikah dengan suaminya yang lama. Dan itu pun nggak bisa nikah-nikahan gitu kan. Oh ya bisa nikah itu bukan terus tidak betulan, bukan nikah settingan. Satu aja sebenarnya nikah itu betulan. Tidak ada nikah betulan dan nikah tidak. Saya mungkin mau menambahkan sedikit. Jadi kita kan kalau umat Islam itu kan perkataan seorang muslim itu kan punya efek. Jadi kalau kita bisa dikatakan Islam kalau kita bersyahadat. Nah talak ini sebenarnya kalau dalam syariat kan laki-laki itu ngomong talak ke istrinya saja sekali sudah talak, sudah talak satu kali. Nah cuma problem muncul ketika kita bicara apakah perceraian ini diakui oleh hukum atau tidak. Nah jadi kalimatnya itu perceraian ini diakui oleh hukum hanya apabila diajukan melalui peradilan agama. Tapi dalam keseharian hidup kita itu seharusnya laki-laki itu sangat bertanggung jawab, jangan sembarangan juga mengucapkan talak, begitu. Nah jadi kalau talak itu nggak bisa laki-laki langsung bilang talak 3, ya nggak bisa. Talak 3 itu adalah talak yang sudah ketiga kali, prosesnya ada begitu. Jadi talak rujuk, lalu kemudian talak yang ketiga ini lah baru itu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh kalimat talak 3, begitu. Kalau lagu ada talak tilu itu. Jadi proses ini sebenarnya diadopsi di pengadilan agama. Dia harus menggugat 2 kali dulu, 3 kali, baru disebut talak 3. Jadi ada Pak di dalam akte cerai nanti itu kalau orang yang sama bercerai lagi itu nanti talak keberapa? Talak 1. Ya. Talak keberapa? Talak kedua. Itu Ya. ada tetapannya Begitu. itu. Nah praktek di masyarakat itu kadang-kadang sudah talak 1 rujuk, jadi talak ini tidak di lewat pengadilan agama, dia sudah talak, dia rujuk, talak lagi, rujuk lagi, talak lagi ketiga kali. Talak lagi ketiga kali baru dia talak di pengadilan agama. Itu di pengadilan agama tercatat sebagai talak 1. Ya, Padahal dalam syariatnya dia sudah talak 3 kali. Gitu. Tapi implementasinya kan kembali pada personal. Bahwa talak ini talak 3 atau talak 1 di yang terdaftar di pengadilan agama, personalnya sudah tahu, begitu. Ya hampir sama juga nanti dengan kita bahas kalau misalnya nikah siri dan sebagainya ya. Nikah siri sah gitu. Artinya sah secara agama, tapi tidak tercatat. Tidak tercatat. Implikasi juga pada aspek hukum yang lain kan, waris dan sebagainya. Benar. Ya. Oh iya, Mas Ketua, satu lagi. Ini kan Ramadan ya, suasana Ramadan. Kalau biasanya jelang Ramadan paling banyak orang nikah. Nah ini kan OPA ini di pengadilan agama itu terutama dengan perceraian, gimana kalau perceraian di bulan Ramadan? Pertama sah tidak, boleh tidak, terus bagaimana apa selama ini juga ada proses-proses persidangan di pengadilan agama? Baik, pertama terkait sah tidaknya nanti biar ulama yang jawab lah ya. Tetapi dalam prosedur penerimaan perkara kami selaku pelaksana negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, siapapun dia dan kapanpun itu kita terima pengajuan perkaranya. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman di beberapa tempat yang khususnya di situ tempat itu agak ada nuansa religinya ya, misalnya di Ternate, di Tidore, Bacan itu agak kurang di bulan puasa. Entah apa penyebabnya saya tidak mendalami, tetapi dalam hal ini memang ulama Imam Madhab, Imam Hanafi terutama itu menyatakan bahwa bercerai di bulan Ramadan kalau bisa dihindari, artinya makruh gitu ya. Dalam arti supaya orang beribadah itu bisa khusyuk, karena kalau permasalahannya itu di bulan Ramadan pasti dia tidak khusyuk kan, pikirannya menjadi terpecah antara dia ngurusi ibadah kepada Allah dan juga ngurusi tentang perseteruannya dengan pasangannya seperti itu. Nah bagi kami di peradilan agama masih tetap ada praktek untuk menyidangkan perkara itu di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan khususnya. Jadi masih jalan ya? Jalan ya. Tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya kami memberikan ini juga. Bercerai. Apalagi di bulan Ramadan susah nanti yang asal ya. Itu dalam rangka itu artinya ibadahnya itu bisa tidak terfokus ya, karena di situ kan kadang-kadang kontrolnya lepas ketika di persidangan, misalnya saling marah dan sebagainya. Seperti itu kan dihindari ketika di bulan Ramadan kan ya. Seperti itu. Tapi tetap berjalan. Meskipun yang terutama yang sudah daftar. Ya sudah mendaftar dan sudah dijadwalkan. Ya, baik. Tetap. Ya, baiklah pemirsa sekalian, tadi obrolan bukan singkat sih, sebenarnya masih banyak yang
mau digali, terutama bagaimana berpoligami dengan suka. Mau nanya ke Mas Denny dong. Masalahnya Cuma durasinya terbatas. kita ini bukan praktikal. Bukan praktisi ya. Praktisi hukum ya. Tadi praktisi tadi hukum. saya mengenalkan Mas Denny itu praktisi hukum, bukan praktisi Praktisi. poligami. Baik, terima kasih Mas Denny, terima kasih Mas Ketua. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.